Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ghafarudz dzunub wa sattaril uyub wa huwa syadidul iqabi wa qabilut taubati mimman yatub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah sayyidi khalqillah wa khatami rusulillah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa mencurahkan berbagai karunia dan kenikmatannya kepada kita. Salawat dan salam semoga dicurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan insyaallah seluruh pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Selaku khatib, tak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan hadirin sekalian, marilah dari hari berganti minggu kita terus menerus berusaha meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Hanya dengan bekal iman takwa itulah kita akan selamat dunia sampai akhirat. Hadirin rahimakumullah, pada satu kesempatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah tentang peristiwa yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Seorang sahabat berusia remaja, Umair bin Sa'id, ikut duduk di majlis tersebut. Sewaktu pulang, Umair menceritakan apa yang telah ia dengar kepada pamannya yang bernama Al-Jallas bin Su'aid. Setelah mendengar kisah yang disampaikan keponakannya ini, Al-Jallas berkomentar dengan, "Hei Umair, demi Allah, jika Muhammad benar maka kami lebih buruk dari keledai." Umair sangat terkejut mendengar komentar pamannya. Hatinya terguncang, sedih dan marah. Ia sayang dan menghormati pamannya Al-Jallas, tetapi kecintaan Umair kepada Islam mengalahkan sayang dan hormatnya kepada pamannya sendiri. Tak lama kemudian Umair berkata, "Wahai paman, demi Allah, aku bersumpah, sebelum ini kamu termasuk orang yang paling dicintai dalam hatiku. Namun dengan komentar tadi kamu menjadi orang yang mendapat kebencian di hatiku. Wahai paman, sekarang hanya ada dua pilihan. Aku tidak menceritakan apa yang ku dengar, tetapi aku berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, atau aku menceritakan kepada Rasulullah, sementara akibatnya biarlah apa yang terjadi nanti." Al-Jallas tak gentar mendengar ancaman keponakannya ini. Ia berkata, "Kamu ini anak kecil, orang tidak akan percaya dengan apa yang kamu ucapkan." Umair segera pergi keluar menemui Nabi SAW dan menceritakan tentang apa yang terjadi. Nabi SAW merundingkan masalah ini kepada beberapa sahabat yang ada di majlisnya saat itu. Ada di antara mereka yang berkomentar bahwa Al-Jallas adalah seorang tua yang biasa salat berjamaah di masjid, sementara Umair adalah anak remaja, usianya masih kecil, yang mungkin salah faham dengan apa yang diucapkan oleh pamannya. Nabi sendiri saat itu hanya diam, belum mengambil keputusan. Tetapi Umair yang mendengar komentar para sahabat ini, hatinya terguncang kembali dan menangis. Tak lama kemudian ia berdiri menengadahkan tangan dan wajahnya ke langit, lalu berkata, "Ya Allah, jika aku benar maka tunjukkanlah kebenaranku, tetapi jika aku berdusta maka tunjukkanlah kedustaanku, karena demi Allah majlis Nabi bukanlah tempat untuk berdusta." Saat itu juga Allah yang Maha mendengar menjawab seruan Umair
Dari langit ketujuh malaikat Jibril turun ke bumi menjawab seruan seorang remaja yang di dadanya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun Al-Jallas sewaktu menghadap Nabi membantah, bahkan ia bersumpah tidak mengatakan apa yang disampaikan keponakannya, tetapi Allah membenarkan apa yang disampaikan Umair dengan firman-Nya, yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan, sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Dengan firman ini terbongkarlah kedok Al-Jallas yang sebenarnya. Walaupun ia salat berjamaah bersama Nabi, tetapi hatinya dipenuhi dengan sifat kemunafikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan berbagai sepak terjang kaum munafik dalam mengucapkan kebenciannya terhadap Islam. Karena itu mereka selalu khawatir dengan ayat yang akan membongkar rahasia kemunafikan mereka. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istuhzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah ejek-ejekanmu, sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Bukan hanya itu, Allah juga telah mengungkap alasan yang akan mereka kemukakan bila ditanya mengenai apa yang mereka ucapkan. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersendagurau dan bermain-main saja. Katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Hadirin rahimakumullah, di akhir zaman seperti saat ini, bibit kemunafikan tumbuh subur di tengah umat. Orang yang berkarakter seperti Umair, yang memiliki ghirah terhadap agama semakin jarang, semakin langka. Sementara yang berkarakter seperti Al-Jallas, yang mengejek, merendahkan dan mendustakan ajaran Islam cukup banyak. Jadi ada dua karakter, yang satu Umair yang cinta Allah Rasul, dan yang satu Al-Jallas yang di dalam hatinya tumbuh sifat-sifat kemunafikan. Apa yang disampaikan oleh Nabi termasuk ratusan hadis lain yang membicarakan mengenai kubur, kiamat, akhirat, termasuk juga ayat-ayat Al-Quran, semuanya ini bukan legenda, bukan dongeng, bukan ramalan. Nabi bukan dukun, tetapi sebuah kepastian tentang peristiwa yang pasti akan terjadi. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, para rasul, kitab dan lain-lain, mutlak wajib percaya dengan keterangan tersebut. Karena yang namanya iman itu sendiri adalah mempercayai tentang sesuatu yang tidak kasat mata, tidak terlihat, atau belum terjadi, atau gaib, tidak ada di hadapan kita. Kalau sedang atau sudah terjadi baru percaya, bukan iman itu namanya. Karena itu juga pada awal surat Al-Baqarah, sewaktu menjelaskan tentang tanda orang-orang yang bertakwa, Allah meletakkan beriman kepada yang gaib mendahului yang lain. Beriman kepada yang gaib bukan berarti percaya dengan adanya jin, bukan seperti itu, tetapi mengimani apapun juga yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang yang gaib yang belum terjadi, misalnya mengenai kubur, kiamat, akhirat dan lain-lain. Bila seorang muslim ragu
apalagi tidak percaya dengan apa yang ada di hadis dan Al-Quran. Merekalah para pewaris al-jallas, orang yang di hatinya tumbuh kemunafikan, apalagi sampai mengejek, mengolok-ngolok berbagai keterangan mengenai agama yang berhubungan dengan keimanan. Bila kita menengok sejarah, dari zaman ke zaman selalu ada saja orang yang secara zahir yang terlihat mereka muslim, tetapi pendapat dan pemikirannya bertentangan dengan ajaran Islam. Pada awal abad ke-20, satu abad yang lalu, sistem khilafah Islamiyah di Turki runtuh. Di bawah pimpinan Kemal Atatürk, seluruh sistem dirubah karena dianggapnya salah, kolot, tidak bisa dipakai lagi. Bahkan saking bencinya kepada sesuatu yang berbau Islam dan Arab, ia sampai melarang adzan dengan bahasa Arab. Di zaman kita sekarang ini, di tahun-tahun ini juga terjadi hal yang sama, yaitu di Tajikistan. Rakyatnya 85% muslim, tetapi penguasa di sana melarang penggunaan jilbab dan janggut. Dan terakhir, di sana orang tua dilarang menamakan anak-anak mereka dengan nama Islam yang berbau Arab. Ada-ada saja alasan yang disampaikan orang-orang seperti ini. Ada yang mengatakan Islam beda dengan Arab, ada yang mengatakan semua hanya budaya Arab, dan lain-lain, macam-macam yang disampaikan. Yang susah, mereka tidak membedakan secara jelas mana yang Arab, mana yang Islam. Dan yang sangat memprihatinkan, pendapat ini keluar dari umat Islam sendiri. Dan kalau di negeri kita menjadi bahan olok-olok, bahkan sampai ada yang mengatakan Tuhan Allah bukan Arab. La haula wala quwata illa billah. Memang Arab tidak 100% Islam, tetapi bukankah sebagian ajaran Islam mengandung unsur Arab? Kalaupun masalah ini masih diperdebatkan, ada kenyataan yang pasti dan tidak mungkin bisa dibantah lagi, bahwa agama yang kita yakini kebenarannya ini turun di Arab. Nabi yang diutus Allah untuk seluruh umat manusia orang Arab, Al-Quran dalam bahasa Arab, adzan sampai sholat dan berbagai peribadatan semuanya memakai bahasa Arab. Kalau pendapat tersebut mereka mengatakan tidak senang, niatnya hanya untuk ditujukan kepada segelintir orang yang dianggap umat Islam yang ekstrim atau teroris, bukan seperti itu caranya. Yang perlu dibasmi, dibersihkan, diluruskan dari umat yang ekstrim atau teroris adalah fahamnya, pemikirannya, akidahnya yang menyeleweng. Tetapi bila dilatar belakangi kebencian kepada Arab apalagi Islam, ini yang sangat berbahaya dan sama saja dengan membuka pintu yang bisa-bisa membawa kepada kekafiran. Sahabat Nabi SAW yang bernama Salman berasal dari Persia, bukan Arab. Termasuk seorang sahabat yang besar. Bahkan di dalam salah satu riwayat Rasulullah bersabda, surga merindukan Salman. Tetapi pada satu kesempatan Nabi SAW bersabda kepadanya, ya Salman, la tubghidni fatufariqa dinak. Wahai Salman, jangan kamu membenciku, karena bila itu terjadi kamu akan terpisah dari agamamu. Sahabat Salman tentu saja sangat heran, dan beliau bertanya kepada Nabi, bagaimana mungkin saya akan membenci Anda sementara kita semua mendapat hidayah Allah melalui Anda? Apa jawab Rasulullah? Ini yang perlu kita perhatikan. Tubghidul Araba fatubghiduni, kamu membenci Arab dan maka pada akhirnya kamu membenciku, dan itulah yang membawa kepada kekafiran. Dari hadis ini tergambar bahwa benci kepada Arab bagai pintu masuk menuju kebencian kepada Nabi dan Islam. Karena itu kita perlu waspada
jangan sampai terjerumus ke dalam pintu yang bisa membahayakan keimanan kita. Keterangan ini sama sekali bukan berarti Islam melebihkan Arab. Nabi SAW bersabda bahwa tidak ada kelebihan atas bangsa Arab dengan bangsa lain kecuali karena takwa. Allah juga berfirman bahwa inna akramakum indallah atqakum, yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa, bukan Arab. Sahabat Nabi yang bernama Bilal berasal dari Afrika, tetapi karena ketakwaannya ia memiliki kemuliaan melebihi siapapun juga, termasuk orang Arab. Bagaimana tidak mulia? Sedang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam fa inni sami'tu tufana 'alaika baina yadayya fil jannah. Sampaikan kepadaku amal apa yang paling kamu harapkan dalam Islam, karena sabda Nabi, aku mendengar suara dua terompahmu seperti di hadapanku di surga. Bilal seorang mantan budak berasal dari Afrika, tetapi memiliki kemuliaan melebihi manusia lain termasuk bangsa Arab, bahkan Quraisy. Bilal masih hidup di dunia, tetapi Nabi SAW menyampaikan dalam sabdanya telah mendengar suara dua terompahnya di surga. Begitu juga dengan sahabat Nabi yang lain yang bukan dari kalangan Arab, yang dikenal dengan Suhaib Ar-Rumi yang berasal dari Romawi, juga Salman yang berasal dari Persia. Karena itu juga jelas bahwa tidak ada kelebihan satu bangsa atas bangsa yang lain. Sedang yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya di atas, kita umat Islam dilarang untuk merasa tidak senang apalagi membenci suatu bangsa, apapun juga bangsa tersebut, lebih-lebih Arab, karena bagaimanapun juga bicara mengenai Islam ada hubungannya dengan Arab. Dan yang tak kalah penting, sebagai seorang muslim, kalaupun kita tidak mewarisi sikap Umair, tidak memiliki karakter seperti Umair, yaitu mereka yang memiliki ghirah kepada agama dan berani menyampaikan kebenaran, jangan sampai kita menjadi orang berkarakter al-jallas, yaitu mereka yang masih ada keraguan terhadap agama, mengejek, merendahkan dan mengolok-olok agama. Mungkin kita tidak berucap, kita tidak berani mengucapkan langsung, tetapi mendukung orang, kelompok, pendapat yang demikian, kalau tidak mau disebut sebagai al-jallas, mungkin sebutan yang paling tepat adalah pendukung atau anak buahnya al-jallas. Semoga Allah mengokohkan keislaman dan keimanan kita, membersihkan hati kita dari sifat kemunafikan, memberi hidayah kepada kita dan umat Islam yang tersesat, dan menyelamatkan kita semua umat Islam dari berbagai faham dan pemikiran yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya.